Jadi Yesus secara roh, secara fisik kalau datang, itu sebenarnya yang datang ke sana udah duluan tuh malaikat. Silakan kamu tanya itu Kolonel Sidabutar, mantan Dandim Lampung Tengah ini. Apa kata dia? Bang, saya tadi duduk-duduk di lapangan belakang itu, ada bulan yang indah betul. Ada apa ya? Taunya abang datang. Jadi sebenarnya jauh sebelum peristiwa fisik datang, itu udah malaikat udah datangin duluan itu. Sudah mensterilkan wilayah itu. Nah, jadi manusia itu di akhir zaman ini memang harus benar-benar hidup itu dalam steril. Dan tidak terduga yang namanya datang ke salah satu kawan kita di Palembang itu. Dia itu bingung itu. Karena pada saat saya datang di pintu gerbang itu dia nggak pakai baju seragam. Dia langsung lari ke dapur itu. Dia pakai seragam langsung cepet-cepet duduk. Saya bilang udahlah, saya udah tahu. Karena roh udah saya berikan sama dia jauh sebelum dia tahu. Saya hanya tawarkan satu kata, kita makan siang. Siap. Karena roh itu udah di dia. Jadi kita nggak usah datang lah ya. Yesus ini batin saja, batin kamu. Nama seseorang di belahan dunia mana saja. Itu malaikat sudah mendatangi Anda, roh itu batin di hati, tidak perlu diucapkan karena yang turun ke bumi ini kan Yahweh ini, dan tidak ada manusia yang bisa merancang, menunda, memundurkan atau menidakkan ini, tidak bisa. Kalian punah seperti zaman Nuh. Dia akan melihat semua ini terus selama 1000 tahun ini bersama kita di dunia. Nah, dia udah punya penghakiman kepahaman roh ini dengan cara-cara menjepit orang, menumburkan orang, membenturkan orang. Seleksi alam, otomatis nggak bisa. Jadi maka dari awal Yesus katakan, hiduplah dengan waspada, dengan hati-hati. Karena Yahweh sudah di bumi bersama kita, yang kita tidak lihat, tapi kita rasakan. Anda kalau saya mah melihat orang saya tiap hari sama dia, ngobrol. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Saya mau ngabisin ini. Itu keputusan dia sebagai pencipta. Saya kalau sampaikan ke Anda kan takut, bahkan bisa nangis, stres. Maka saya tidak banyak omong, diam saja. Hanya saya katakan, ayo hidup itu dengan benar. Udah, kita nggak ada jalan lain. Akhir zaman tuh kita jadikan. Pemimpinnya itu kita beri amanah, yang nggak mau tangkap. Karena kalau tidak, dia modelnya itu dirusak semua. Lingkaran negaranya akan dihancurkan semua. Korbannya siapa? Pelaku-pelaku, side effect, bahkan masyarakat akan menderita. Untuk apa kamu melindungi 2-3 orang? 10 jenderal, 10 polisi, 2000 DPR nggak ada guna. Karena dia pun nanti juga itu bukan disingkirkan. Tapi akan ada lembaga di akhir zaman yang seperti DPR itu, tapi namanya bukan politikus. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak diurusi. Nah, kamu takut karena kamu tidak tahu. Yang kedua, memang mereka tidak tahu. Karena tidak diberitahu. Bagaimana rohmu memberitahu 7,5 miliar? Makanya di sanalah dikatakan dalam firman, sebarkanlah Injil, firman Yesus, sampaikan kebenarannya. Itu tugas kita. Kalau kita tidak lakukan, kita pun akan diserang. Itulah tugas perutusan. Jadi tugas perutusan itu berat. Tugas amanah itu berat. Kamu kalau ngikutin saya, kamu udah mati dari dulu. Coba kamu ngaku di situ Yesus, ngomonglah kamu. Kamu dihantam sama iblis, malaikat, mati.
Kenapa? Karena Yahweh itu memang dia melakukan konsep pembentukan jiwa manusia terpilih itu. Bahkan Anda mungkin ada yang awalnya itu sakit, badannya mungkin panas, gelisah, bingung, didatangi oleh roh itu karena Anda dipilih. Wah, apa ini? Tetapi itulah tanda-tanda. Ada yang ngantuk mungkin, ada yang masalah di mana-mana, semua jadi masalah kelihatannya. Dari masalah itu, disitulah kita menemukan dalam keheningan apa yang terjadi. Maka kita minta petunjuk dari dia. Tuhan, berikan saya petunjuk. Anda ngomong Yesus juga nggak apa-apa. Yesus berikan saya petunjuk. Kenapa saya begini? Nanti Anda akan didampingi. Jangan ada pikiran iri, dengki, nggak percaya. Orang Karo itu bisa habis itu. Nanti lihat pejabat Karo itu. Karena orang Karo itu pertama sekali saya beritahu tentang ini. Tapi mereka ini kan pletot-pletot, nggak melakukan. Habis nanti mereka itu tokoh-tokohnya itu. Lihat waktu zaman Covid, dari Medan itu kan dibawa lewat samping karena lewat jalan utama itu macet. Tiap hari ambulan naik ke gunung Tanah Karo itu. Beratus-ratus, kubur aja udah nggak ada adat di situ. Itu aja masih juga kamu nggak melakukan. Diruntuhkan gunung-gunung di sebelah langit itu. Sungai Deli dihanyutkan, Medan dikasih puting beliung, dibanjirin, masih juga. Bapak yang mulia, ya kowe percuma kamu jadi jenderal di situ. Makanya sering saya katakan kalau Nasution ada, Jamin Ginting ada, kamu ditembak kepalanya itu. Karena tidak main-main, yang datang ini Yahweh, pencipta kita, penyelamat kita, pelindung kita. Udahlah, nggak ada guna kau ngurusin hartamu itu, sebentar juga habis itu. Yang tidak berkenan dengan dia, ini seleksinya sangat-sangat ketat. Kalau memang benar-benar tidak layak untuk hidup di bumi dia di zaman ini, pasti tewas. Yesua masih, amin.